Ngapain pada lapor ke lo? Goblik ya, bukan lapor ke gue. Gua kasih tahu ke lu, pendukung si Dajjal. Apa lu si Dajjal nih yang ketak-ketik? Kasih tahu sama dia. Kalau menemukan kesalahan dalam produk, jangan dia peres. Dia lapor ke polisi. Kalau gua udah nyuruh si Dugong lapor ke polisi. Produk dia yang biadab itu, yang nggak bener. Dia bisa mereview produk orang, produk dia sendiri busuk. Paham lo? Nggak usah lu ngajar-ngajarin ya, nggak usah lu ngajar-ngajarin, lu muridnya si dokter yang nggak punya ijazah, nggak usah ya. Ini harus disikat orang-orang yang bertahan bodoh ini. Bener nggak netizen? Aku beli skincare apapun, aku selalu kasih ke dokterku, boleh nggak aku pakai ini, karena dia yang tahu kondisi kulit aku bagaimana. Aku pernah ketemu langsung sama Bu Fitri di Makassar dan Masya Allah mukanya mulus parah. Iya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena aku nurut sama dokterku. Walaupun aku suka sembarangan beli skincare, aku kasih dulu ke dia, nanti dia baca dulu reviewnya. Kafir, kalau skincare Korea ada yang overclaim juga nggak? Kalau aku nggak percaya sama overclaim. Itu tergantung cocok nggak cocok orang pakai ya. Cocok nggak cocok. Itu mah terserah aja, bebas aja. Tapi buat aku pribadi, overclaim itu yang bagaimana dulu penyampaiannya. Kalau misalnya dibilang overclaim tapi kalian cocok-cocok aja, nggak overclaim lah menurut aku, ya cocok gitu loh. Kecuali disampaikan sama si Bopeng, emang dia mah hasad, dengki ya, giliran skincare dia busuk. Kalau kalian pakai skincare dia udah alamat Bopeng. Anak soleh Renzo Alhamdulillah sehat. Awet muda, aku sih nggak ngerasa awet muda ya. Aku sesuai aja di usiaku. Kalau misalnya ada orang-orang di seusiaku kelihatannya misalnya lebih tua dari aku yakini mereka jarang olahraga kali ya. Karena olahraga itu adalah kunci badan bugar. Aku olahraga itu dari remaja soalnya. Nggak pernah ikut-ikutan ke FOMO-an. Orang lari silahkan, orang naik sepeda silahkan, apalagi orang padel silahkan. Aku main padel, tapi aku nggak FOMO, nggak ikut-ikutan kayak yang sehari bisa 2-3 kali, ujung-ujungnya apa cedera ya. Karena orang yang ikut-ikutan itu bukan orang yang konsisten untuk olahraga, cuman kepengen ikut-ikutan. Kalau olahraga yang kalian sukai apa? Kalian tanya ke diri kalian nih, aku sukanya apa? Yoga, nge-gym, atau apa? Nah, kalau kalian udah enjoy di salah satu olahraga itu, terus tekuni, karena nggak ada yang instan ya. Kalau aku dari remaja memang sukanya nge-gym. Ya udah itu aja, bukan untuk bikin badan aku kayak bodybuilder atau apa, tapi setidaknya nge-gym itu melatih tulang jadi kuat, otot jadi kuat, nutupin uban pakai cat rambut ya. Skincare yang dipakai sekarang ada dari lokal kok. Aku dari lokal, tapi aku nggak mau sebutin ya. Aku nggak mau sebutin, ya itu bagus juga. Aku dari lokal dan ada dicampur dari Korea. Selain orangnya positif, ke iri dengki mah nggak usah lah, nggak usah. Kita itu yang paling nggak boleh di dalam hidup itu adalah iri dengki. Nggak boleh iri dengan kesuksesan orang lain ya. Daripada kalian mikirin apa yang orang lakukan, apa yang orang punya, pencapaian hidup orang, why kamu sendiri yang nggak mulai gitu. Kenapa kamu sendiri yang nggak hengkang dari ke PW-an kalian? Hubungan ibu dan ibu hak baik-baik aja. Baiklah, tadi pagi dia baru telepon. Ini Izimet ini juga kayaknya punya dia. Aku support. Siapa sih yang ngomong aku sama ibu hak nggak baik-baik aja? Halo Izimet. Oh ini Izimet nonton ya? Iya, dia udah ini kasih tahu dulu. Semangat, semangat dong. Bu, apa? Ya, pokoknya gitu ya. Aku akan terus mendukung
produk dalam negeri, skincare dalam negeri untuk kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Aku berharap huru hara ini segera selesai, dan aku senang banget karena ada EasyMed. Mungkin ini solusi untuk teman-teman di Indonesia, nggak ribut-ribut lagi urusan skincare mana yang bagus ya. Kalian masuk ke EasyMed, kalian konsul sama dokter, nanti dokter kasih pilihan kira-kira skincare apa yang bagus buat muka kalian. Jadi nggak perlu coba-coba. Langsung Jadi sesuai. nggak perlu coba-coba. Rianda Altera photoshoot lagi, photoshoot apa? Masih lah, kalau itu mah dia akan sampai meninggoy Wais. Karena dia udah nenek-nenek. Kata Sam, udah suruh rasain aja dulu dia tersangka, jangan sampai dia dijemput malaikat maut dia masih menyandang status tersangka. Suruh tuh Markus Syariahnya SP3-in kalau mampu. Kalau mampu. Udah kadaluarsa loh. Aku kan kemarin nantangin. Aku perpanjang lagi lah sebulan ini kalau dia bisa SP3-in laporannya si Bokir di Medan. Aku salut sama dia ya. Udah lelah. Kalau lelah kalian jangan tonton, karena kalau selama si Bopeng itu belum mendapatkan harta yang berlimpah, dia nggak akan berhenti memeras. Kan dia baru mampu beli mobil baru, baju OOTD branded, walaupun dikasih orang ya. Tapi udah setiap hari ya pengen ketemu. Pokoknya kalian itu dulu ya, kalian siapa yang kesulitan untuk cek muka sama dokter, satu PW, kedua males bayar dokter mahal, atau apa alasan kalian, kalian download dulu aplikasinya EasyMed. Di situ banyak banget dokter, kalian bisa konsultasi muka kalian cocoknya pakai skincare apa, nanti direferensikan gitu ya. Makanya aku sekarang udah nggak mau ribet lagi. Kalau misalnya kalau aku kan memang ada dokter ya, aku punya klinik di kantorku. Tapi untuk teman-teman yang nggak mau keluar rumah, PW di dalam rumah, ya kalian bisa download EasyMed. Dokter aku ada di sana. Kalian pilih tuh Dokter Rudi Fitranto sama Dokter Ingrid ikut masuk. Oh, dokter aku satunya belum. Suruh masuk kok. Download EasyMed di App Store atau Play Store. Iya. Komen lucu buat Bopeng udah diumumkan. Yan, pilih dong Yan. Di feed saya tuh yang hadiah 1 juta. Minggu ini ya, terakhir hari apa mau diumumin? Sama kamu mau dipilih hari apa? Jumat. Weekend ya. Weekend ini kalian masih punya kesempatan komen lucu di feed aku yang ada hadiah 1 juta. Kalau si Bopeng kan cuma 300.000, padahal dia hasil uang pemerasan banyak ya, dia pelit. Tapi bener juga lah, kalian jangan mau makan uang hasil pemerasan guys. Ini aku aja kasih 3 juta. Haram, bener haram. Haram, apalagi nanti dikasih makan ke anak. Jangan ya, kalau si Bopeng kasih giveaway jangan. Aku duga, dan mungkin aku pastikan ya, si Bopeng itu uang haram yang dia bagikan ke kalian. Kalau aku insya Allah halal dari kerjaan aku yang bertumpuk ini nih. Tuh, walaupun dia bagian keuangan aku suka galak, tapi dia orangnya nggak pelit. Dia nggak pelit guys, dia nggak pelit ya, dia nggak pelit, walaupun dia, tapi dia nggak pelit dia. Yang katanya saya nggak punya karyawan, kata si Bopeng Sinting. Karyawan kita berapa? Nih Bopeng Sinting nih, ini karyawan baru aku yang aku bikin strukturnya, mau aku rombak. Berapa total karyawan saya? 32 KPS sama itu KPS doang, 32, belum yang di sini belum. Seratusan aku harus ngasih makan sebulan itu kurang lebih 100 manusia. Si Bopeng cuma ngasih 1 bencong dia yang di sebelah.
Mau dibandingin sama aku yang kata dia pakai C, kata dia saya nggak sekolah pakai C. Aduh. Aduh, emang itulah kalau kita ngelawan orang gila itu harus pakai fakta. Ibu Irma, tuh Bu Christine si Hombing. Ibu Christine, protel ya? Bu Kris, apa kabar? Iya, Bu Christine. Bu Christine protel bukan sih? Kristin masih ngomong. Iya, gunting aja nanti di neraka dia digunting bibirnya karena jahat. Kanza iya dari kemarin dia diare guys, diare dia, doain ya Kanza, udah badannya kecil diare lagi. Kafit bikin vlog stylenya aku nggak suka begitu-begitu, kalian lihat aja lah kayak sekarang nih. Aku pamerin dulu celana aku ya. Oh bukan, tuh ini celana aku dikasih teman, lucu ya. Kayak dua jam. Tapi kalau si Bopeng pakai begini nggak bisa tambah kayak orang-orang sawah. Si Bopeng kalau pakai begini pasti dipakein lagi tank top luarnya, tank top. Ya bener. Dasar kadang. Oh, yang pernah jadi host live aku kira Ibu Kristina itu. Bu Irma yang pernah nge-host katanya di bawah. Terima kasih Indonesia favorit. Coba aku mau tanya, siapa kalian yang sudah ngedownload EasyMap? Bu Fit, satu kata buat si Bopeng, biadab ya. Satu kata buat dia, biadab dia. Mau minta tolong, tolong apa? Jadi beli pisang goreng nggak sih? Ini Bu Irma udah ini, udah cek double nggak? Enggak. Ini ada yang meninggal satu, udah dikeluarin. Ya kalau yang baru saya nggak tahu. Nah, tapi ini udah dikeluarin. Udah sih kalau dari Aku sedih, ada security aku tuh meninggal satu kemarin. Aku tuh sehari 2 hari sebelumnya masih ngelihat muka dia ngebukain pintu. Terus pas kemarin dikasih tahu nggak ada, itu kayaknya kaget ya. Kalau kita mendengar orang yang meninggal mendadak, itu bikin kita itu tambah tahu diri ya, tambah mawas diri bahwa hidup itu entah kapan kita dipanggil kan. Makanya aku tuh kepengen apapun mau pro dan kontra, ya aku merasa bodoh amat gitu, karena aku tahu kalau kita tahu kejahatan lalu kita diem aja, kita sama jahatnya. Mau apapun penilaiannya, kayak sekarang aku nyikat si Bopeng ini karena aku tahu dia jahat banget. Banyak banget owner skincare yang nangis ke aku, apalagi sampai ada ibu yang menangis anaknya disikat sama si Bopeng ini. Aku ngerasain bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya merintis bisnis sampai besar terus dihancurkan oleh mulut jahatnya si Bopeng ini. Jadi aku nggak bisa diem guys ya, aku nggak bisa diem, aku sikat aja dia lah. Terserah apakah yang aku lakukan ini benar atau salah, biar Allah yang tak maha menilai segalanya, karena aku nggak punya kepentingan selain aku ingin teman-teman yang bergerak di bisnis apapun mungkin nanti nggak ada lagi menemukan makhluk biadab di dunia maya seperti si Bopeng ini. Itu ya, kalau aku berprinsip, kalau aku tahu kejahatan dan aku diam aja, aku sama jahatnya. Hai Thompson, apa kabar hari ini? Ya bener nggak? Bener nggak? Setuju nggak kalian kalau kita tahu kejahatan, lalu kita dia review gitu? Cuman nggak semua berani ngelawan dia. Kasih tip untuk sukses, jangan pelit. Tangerang hadir, halo Tangerang.
Dapur Ende ya, sehat-sehat ya. Semoga ibu dan bayi sehat. Ngapain pada lapor ke lo? Goblik ya, bukan lapor ke gue. Gua kasih tahu ke lu, pendukung si Dajjal. Apa lu si Dajjal nih yang ketak-ketik? Kasih tahu sama dia. Kalau menemukan kesalahan dalam produk, jangan dia peres. Dia lapor ke polisi. Kalau gua udah nyuruh si Dugong lapor ke polisi. Produk dia yang biadab itu, yang nggak bener. Dia bisa mereview produk orang, produk dia sendiri busuk. Paham lo? Nggak usah lu ngajar-ngajarin ya, nggak usah lu ngajar-ngajarin, lu muridnya si dokter yang nggak punya ijazah, nggak usah ya. Ini harus disikat orang-orang yang bertahan bodoh ini, bener nggak netizen?